Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau layak yang kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah datang kepadamu. Tuhan, kami percaya biarlah hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Sekalipun ibadah secara online Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap rumah-rumah, dalam setiap umat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu Engkau berikan bagi hamba-Mu, pengurapan yang daripada Engkau curahkan bagi hamba-Mu Tuhan. Kau yang memberkati pembicara hari ini Tuhan Yesus. Bahkan keluarganya Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa bagi WL, Singer, Multimedia, semuanya yang ikut andil dalam pelayanan hari ini Tuhan. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan mengalir bagi mereka. Biarlah kuasa yang tak terbatas memenuhi kehidupan mereka Tuhan. Bahkan di setiap lagu pujian kami yang dinaikkan Tuhan, kami percaya
Engkau yang disenangkan, Engkau yang ditinggikan. Ya ralabata karalabasiki nalabasendi. Kami juga mau berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin gerejamu Tuhan yang Engkau percayakan. Kami mau berdoa bagi Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu dalam pelayanannya Tuhan, Engkau berkati. Bahkan dalam keluarganya juga Tuhan Engkau memberkati. Kami percaya biarlah kesehatannya juga Engkau berkati Tuhan Yesus. Bahkan juga kami mau berdoa bagi Gembala Rayon kami Bapak Wieko Mulyono. Hikmat pengurapan yang daripada Tuhan mengalir bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi Gembala sidang kami yang ada di GBI Rayon 8 Grand Wisata. Engkau yang mengurapinya Tuhan. Bapak Riki Budianto dalam tangan kuasa-Mu. Hikmat pengurapan yang daripada surga mengalir bagi hamba-Mu. Bahkan dalam setiap pelayanannya Tuhan Engkau memberkati. Bahkan keluarganya, anak-anaknya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami juga mau berdoa bagi keluarga Pak Endang, Engkau jaga mereka, Engkau lingkupi. Bahkan dari setiap pelayanan Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati anak-anaknya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami juga mau berdoa bagi keluarga Bumi Taya. Biarlah kuasa kasih-Mu Tuhan melimpah dalam keluarga Bumi Taya Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati anak-anaknya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami percayakan pemimpin-pemimpin gereja ini di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi setiap anak-anak-Mu, gereja-Mu GBI Rayon 8 Grand Wisata. Kalau ada hari ini Tuhan yang sakit, bela oleh karena kuasa-Mu, oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Bahkan juga Tuhan Yesus untuk anak-anak sekolah minggu yang ada ibadah juga Tuhan. Biarlah pengurapan hikmat yang daripada Tuhan mengalir bagi guru-guru sekolah minggu, bahkan anak-anak sekolah minggu yang walaupun secara online Tuhan tetap berikan mereka kasih setia-Mu melimpah bagi anak-anak ini. Bahkan cinta-Mu Engkau curahkan bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percayakan generasi Yeremia bangkit di gereja-Mu. Ya ralabata karalabasiki nalabasiki. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai gereja-Mu ini di panjang perjalanan gereja ini. Kami percaya Engkau selalu ada. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa ini. Ya ralabata karalab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 
turun ya Aba, ya Bapa bagi bangsa ini. Belas kasih-Mu turun bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada berdiri hingga saat ini semuanya karena anugerah-Mu. Semuanya karena ada tangan-Mu yang kuat yang menopang bangsa ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Setiap niat-niat jahat orang yang membuat rusuh Tuhan, biarlah Engkau patahkan kuasanya, Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh radikalisme Tuhan, patahkan kuasanya, hancur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemimpin negeri ini Tuhan. Bapak Insinyur Niko Nyotor Harjo ada di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berikan dia hikmat-Mu, Engkau berikan dia pengurapan-Mu, bahkan di setiap keputusan yang dia ambil Tuhan, semuanya berdasarkan daripada Engkau. Bahkan sejajarannya Tuhan Yesus, setiap pemimpin-pemimpin yang Engkau pilih, berikan mereka roh takut akan Tuhan. Bahkan juga kami mau berdoa bagi Kapolri, semuanya jajaran aparat keamanan Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka roh takut akan Tuhan, supaya mereka melakukan tanggung jawab yang Engkau percayakan dengan takut dan gentar akan Engkau. Kami percayakan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, baik yang ada di pelosok, baik yang ada di pulau-pulau, baik yang ada di daerah-daerah, Tuhan Engkau mencurahkan roh takut akan Tuhan. Kami percayakan bangsa ini Tuhan akan bangkit, bangsa Indonesia akan pulih. Bahkan untuk masa-masa sekarang Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap orang-orang yang sakit, yang terdampar dengan COVID-19 Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka. Engkaulah Jehovah Rafa bagi bangsa Indonesia ini. Bahkan tim medis yang menanganinya Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka roh takut akan Tuhan. Bahkan kesehatan mereka Tuhan Engkau jaga, Engkau lingkupi. Kami percayakan Tuhan Yesus bahwa bangsa ini akan melewati semuanya. Bangsa Indonesia akan pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, bahkan Engkau akan membangkitkan setiap gereja-gereja yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Setiap gereja-gereja akan berseru dan bersatu hati Tuhan kepadamu untuk meminta pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau lebih lagi Tuhan, memuji dan meninggikan Engkau.
akan kami sungguh percaya tahun integritas ini Engkau akan memperlengkapi setiap anak-anak-Mu. Belajar kami untuk memiliki karakter seperti Engkau, Tuhan. Mempraktekkan bagaimana Engkau mengasihi kami. Biarlah kami belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami yang telah Engkau percayakan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala hormat, kemuliaan, syukur hanya layak bagi-Mu. Penyertaan, perlindungan, urapan, dan kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan 9. Bulan ini 3 bulan lagi menuju tahun yang baru. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan, setiap kita boleh ada Bapak Ibu Saudara hingga saat ini. Karena kasih-Mu ya Tuhan telah terukir ya Tuhan di dalam lubuk hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu, buat setiap kami. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tua kami, sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita belajar pujian ini dari awal. Katakan, sampai masa tuaku Kau tetap Tuhan kami Tuhan. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Oh, ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita angkat suara, kita sembah Tuhan. Oh, kami sembah dan kami muliakan
sebab Engkau Allah yang layak. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir untuk melawat ya Tuhan jemaat-jemaat-Mu. Oh, kami naikkan sembah kami hanya kepadamu ya Tuhanku, ya Tuhanku, sebab Kau Allah yang hidup. Sekali lagi sambil angkat tangan katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Benar Tuhan, sebab kasih-Mu selalu terukir Tuhan di dalam lubuk hati kami ya Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita mau katakan lebih lagi. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita Bapak Ibu Saudara. Shalom buat Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, yang ada di live Facebook maupun YouTube. Yang ada di Zoom mungkin boleh sapa kanan kirinya melalui chat, ataupun boleh sapa juga melalui reaction, boleh kasih reaction tangan, konfeti ataupun love. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergabung di dalam live YouTube dan Facebook, Bapak Ibu Saudara bisa meramaikan kolom live chat, bisa bilang amin, bisa bilang haleluya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami mau memberikan yang terbaik ya Tuhan hanya bagi-Mu, karena kami telah menemukan kasih yang sempurna daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar hujan. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Katakan, hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Ku yang termulia, berkenan bagi-Mu. Dan hidupku sinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, beri yang terbaik. Yang bersuka cita sarakan amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk katakan pujian ini dari awal. Come on, sama-sama sekali lagi kita mau katakan, kasih yang telah Kau beri Tuhan, kasih yang telah Kau beri
lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini kami mau bawa Tuhan, kini ku bawa kepadamu. Hidupku sebagai persembahan, malah pujian dari hatiku hanyalah untukmu. Katakan, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Amin. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Biar memuji Tuhan, sama-sama kita kasih tepuk tangan di atas kepala. Come on Bapak Ibu, sama-sama nyanyikan. Pam pam param, pam param param, pam pam param, pam param param, pam pam param, pam param param, pam pam param. Katakan, ku yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya. Come on Bapak Ibu, katakan, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Amin Tuhan, sebab kami mau berikan yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah, Raja di atas segala raja. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau persiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat yang lebih lagi, lebih dalam lagi. Sebab kita mau mendengarkan isi hati Tuhan. Karena Engkau adalah firman-Nya Tuhan. Yes Lord. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Kita mau katakan dari awal. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. Amen, Lord. What could separate us now? What a wonderful name it is.
What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compared to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Your name is wonderful and beautiful, Lord. Cause that could not hold you, Lord. That could not hold you. The failure before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. Cause you have no rival, Lord. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Cause yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. 'Cause yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, mine. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Sekali lagi katakan what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Sekali lagi katakan what a powerful name it is. The name of Jesus. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, buat Tuhan Allah. Sorakan haleluya. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat
serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis, sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya,
kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Jemaat GPI Gerista yang kami kasihi. Selamat bertemu dalam ibadah yang luar biasa hari ini. Saya percaya sekalipun di tengah-tengah pandemi, perlindungan, penyertaan, dan kasih Tuhan senantiasa limpah dalam kehidupan kita semua. Saya berdoa biar kita semua dalam keadaan baik dan sehat semua. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini adalah hari di mana saya ingin menyampaikan sharing firman Tuhan tentang kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Kita membaca dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 29 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saya percaya teks ayat ini tentu memiliki latar belakang dan juga situasi-situasi yang pada akhirnya membuat Petrus dan rasul-rasul itu berkata sedemikian. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Nah, Bapak Ibu, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kemudian murid-murid Yesus 120 orang mereka menanti di loteng atas Yerusalem. Mereka menantikan janji Bapa, dan pada hari yang ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus, maka mereka mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus di hari Pentakosta, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru seperti yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Mereka mulai satu perjalanan yang baru, mereka mulai satu dimensi yang baru sejak hari Pentakosta itu. Kita tahu bagaimana Petrus sebelum mengalami Pentakosta, bagaimana Petrus pada waktu mereka melihat Yesus sedang disidang, diadili, dan dianiaya sebelum mengalami penyaliban. Petrus adalah pribadi yang menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan kepada seorang perempuan, dia tidak punya keberanian untuk berkata bahwa dia mengenal dan mengikuti Yesus. Tetapi pada saat Pentakosta, di mana 120 orang mengalami pencurahan itu dan kepenuhan Roh Kudus, sesuatu yang berubah terjadi dalam kehidupan Petrus. Saya percaya bukan hanya dalam kehidupan Petrus, tetapi kepada setiap orang yang percaya, yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka hidupnya akan mengalami perubahan. Nah, dari konteks ayat ini kita tahu mereka mengalami banyak tantangan, mereka banyak mengalami hadangan, banyak mengalami aniaya, juga ancaman. Tetapi hal itu tidak menyurutkan mereka untuk memberitakan peristiwa yang mereka lihat dan mereka saksikan, yaitu Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Pada sidang pertama di Kisah Rasul pasal 4, mereka dihadapkan kepada mahkamah agama, kepada tua-tua Yahudi, karena Petrus dan Yohanes pada masa itu menyembuhkan seorang yang lumpuh, yang senantiasa tiap hari di Serambi Salomo meminta sedekah kepada orang yang tidak sembahyang. Dan disitulah Petrus berkata kepada mereka di hadapan mahkamah agama, ketika mereka ditanya, dalam nama siapa dan dengan siapa kamu melakukan hal ini? Tapi Petrus berkata, di dalam nama Yesus kami melakukan hal ini. Dan orang ini sembuh setelah 40 tahun mengalami kelumpuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kuasa kami, tetapi karena kuasa nama Yesus. Dan Petrus punya keberanian luar biasa di hadapan sidang mahkamah kali yang pertama itu bersama dengan Yohanes. Tetapi kali yang kedua, satu peristiwa mereka harus ditangkap kembali karena mereka menyembuhkan banyak orang dan banyak orang mengalami lawatan Tuhan. Ayat yang dari Kisah Rasul pasal yang kelima kita melihat bagaimana bayang-bayang Petrus menyembuhkan orang banyak ketika dia melewati orang yang sakit, orang yang mengalami keikatan roh jahat. Dari peristiwa itu kemudian timbul iri hati
di hadapan mahkamah agama. Mereka khawatir banyak orang nanti akan mengikut Petrus dan rasul-rasul. Itu sebabnya mereka kembali ditangkap dan dimasukkan dalam penjara kota. Tetapi sesuatu yang ajaib terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan mengirim malaikatnya dan membebaskan mereka tanpa satu pintu ataupun engsel yang rusak. Dan mereka disuruh keluar dan memerintahkan mereka untuk memberitakan firman hidup itu kepada orang banyak. Dan ketika imam-imam mengadakan sidang untuk memanggil rasul-rasul yang ditangkap dari penjara itu, tiba-tiba para pengawal berkata, mereka sudah hilang dari dalam penjara. Dan sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup mereka. Mereka sedang mengajar orang banyak di Serambi Salomo. Lalu mereka dengan hati-hati menangkap mereka, membawa mereka di hadapan sidang mahkamah agama waktu itu. Dan mereka melarang keras. Ayat 28 berkata demikian. Dari Kisah Rasul pasal ke-5, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada waktu Yesus sedang diadili di rumah Pontius Pilatus, imam-imam besar bahkan tua-tua Yahudi berkata, biarlah darah itu tanggungan kepada kami. Tetapi pada kali ini ketika dihadapan dengan Petrus dan rasul-rasul, mereka tidak menemukan kesalahan di dalam hidup mereka. Tapi mereka mendapati bahwa mereka dipakai Tuhan luar biasa. Mereka menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang lumpuh, melepaskan orang dari ikatan-ikatan roh-roh jahat. Dan itu sesuatu bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Bahkan mereka mengajar orang banyak sehingga ribuan orang pada masa itu mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mereka berusaha membungkam, mereka berusaha menyuap ketika Yesus telah mati digantung di atas kayu salib. Dan mereka berusaha supaya kebangkitan Yesus tidak menyebar dan menjadi satu berita yang memenuhi Yerusalem. Tetapi hari di mana Petrus dan rasul-rasul dihadapkan kepada mahkamah agama, kali yang kedua, dia berkata dengan sangat telak tegas, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tidak ada pilihan buat mereka. Mengapa mereka berkata demikian? Karena mereka menyaksikan peristiwa kebangkitan itu, mereka menjadi saksi dari kebangkitan itu, dan mereka mendengar Tuhan berbicara kepada mereka secara pribadi. Di tengah-tengah masa pandemi ini adalah cara Tuhan untuk membuat setiap kita memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Saya percaya pandemi ini cara Tuhan untuk setiap orang percaya, orang kudus mengalami yang namanya Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus di rumah kita masing-masing. Dan Tuhan mau setiap kita punya pengalaman dan beri saksi di mana kita dilalukan Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Saya berdoa biar kita semua semakin teguh memegang iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Kristus Tuhan kita. Petrus punya keberanian karena dia menyadari siapa yang dia percayai, siapa yang dia layani, siapa yang dia ikuti. Yesus yang telah bangkit itulah yang dia percayai, yang dia yakini, yang dia ikuti. Saya percaya setiap kita adalah pengikut Kristus. Dan saya berdoa ketika ketakutan melanda hidup kita, mari bertanya dalam diri kita, siapa yang kita percayai, siapa yang kita andalkan, siapa yang kita harapkan dalam kehidupan kita selama pandemi ini. Ketika pengharapan kita dalam Yesus, saya percaya Tuhan mengembalikan dan memberikan iman dalam hidup kita. Saya berdoa biar kita semua hari ini menyadari betapa untuk ikut Tuhan kita menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak ancaman, menghadapi banyak pergumulan. Bahkan pemimpin agama pada masa itu menghalangi dan mencoba membunuh rasul-rasul pada masa itu. Tetapi ada seorang Gamaliel namanya, dia ahli Taurat dari golongan Farisi. Dia mengusulkan kepada mahkamah agama untuk meminta supaya rasul itu diminta keluar. Dan mereka berunding dalam mahkamah sidang itu. Dan Gamaliel berkata kepada mereka, ada seorang Tadius dengan 400 pengikutnya dan berkata bahwa dia orang yang istimewa. Tetapi kita melihat bahwa gerakan yang dilakukannya pada akhirnya menjadi punah. Jangan-jangan mereka rasul-rasul itu
adalah melakukan kehendak Tuhan pada masa itu. Sehingga kita jangan sampai melawan kehendak Tuhan. Itulah saran daripada Gamaliel kepada mahkamah agama di hadapan imam-imam Hanas dan Kayafas pada masa itu. Lalu apa yang terjadi? Mereka kemudian menyesah dan melepaskan rasul-rasul itu. Dan mereka bersukacita karena mereka mengalami aniaya karena nama Yesus. Bahkan mereka memiliki keberanian lebih lagi untuk memberitakan Injil kerajaan itu kepada orang dan mengajar banyak orang dalam masa itu. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ini masa penuaian yang luar biasa. Jangan biarkan kita larut dalam ketakutan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita harus bertanya kepada diri kita, siapa yang kita layani, siapa yang kita percayai. Karena ketaatan kepada Tuhan itu dimulai waktu kita mendengar suara Tuhan, waktu kita mengikuti kehendak Tuhan, waktu kita melakukan perintah Tuhan. Disitulah kita ditemukan Tuhan sebagai orang yang taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah akan membawa kita untuk mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan akan melalukan kita dari segala mara bahaya dan maut sekalipun. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Bahkan penjara pun tidak bisa menghalangi gerakan Petrus dan rasul-rasul pada masa itu. Tapi mereka dibebaskan. Karena apa? Karena mereka memilih untuk takut kepada Allah. Pada perjanjian lama ada 3 tokoh yang disebutkan di kitab Daniel, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada masa itu Raja Nebukadnezar menyuruh untuk semua masyarakat di bawah pemerintahan Nebukadnezar menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih keputusan dan memutuskan untuk tidak menyembah patung itu, tapi menyembah Allah yang hidup. Konsekuensi dan resikonya adalah mereka harus dibuang ke dapur perapian yang nyalanya 7 kali lebih panas dari yang semula. Apa yang terjadi ketika mereka dibawa masuk? Ternyata di dalam api perapian itu bukan hanya 4 orang, tapi ada 1 orang yang bersama mereka. Bahkan rambut mereka pun tidak hangus terbakar. Dan tubuh mereka tetap utuh ketika mereka keluar dari dapur perapian. Ketaatan kepada Allah akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Ketaatan kepada Allah yang sesungguhnya yang sempurna akan membawa kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini kita dihadapkan kepada satu pilihan. Apa kita hidup dalam ketakutan kepada keadaan, atau kita hidup dalam takut akan Tuhan karena kita taat kepada Tuhan. Taat kepada Allah dimulai dari kita mendengar suara Tuhan, karena perkataan Tuhan itu perkataan roh dan hidup. Dan saya berdoa biar kita semua di masa-masa pandemi ini kita tekun dan setia untuk membaca Alkitab setiap hari, karena itulah kekuatan buat kita di hari-hari di masa pandemi ini, sehingga kita senantiasa hidup di dalam taat kepada Allah. Banyak godaan, banyak tawaran di dunia ini. Banyak juga hal-hal yang membuat kita mungkin kompromi dengan dunia ini. Tapi ini adalah masa di mana kita, seperti katakan di khotbah akhir zaman, di Matius pasal 25, perumpamaan tentang 10 orang gadis. Di hari menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, menjelang mempelai itu datang, mempelai laki-laki itu datang, maka 10 gadis itu ternyata mereka tertidur dan bangun kembali. Tapi 5 yang bijaksana, mereka menyalakan kembali pelita itu dan menyediakan minyak yang cukup untuk berjalan menyongsong sang mempelai laki-laki. Tetapi yang 5 yang bodoh, mereka berusaha meminta cadangan minyak itu kepada 5 gadis yang bijaksana. Dan 5 gadis bijaksana berkata, tidak, nanti tidak cukup untuk kami. Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi ini keadaannya seperti gak ada 1 orang bisa menolong kita. Bahkan kematian orang-orang kita kasih pun tidak bisa kita hadiri dan kita saksikan di tengah pemakaman. Satu hal yang membuat kita sedih hari ini, tapi membuat kita bersukacita adalah ada janji Tuhan yang Dia berikan buat kita. Kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan yang baru. Kebangkitan Yesus memberikan satu masa depan yang cerah dalam kehidupan orang percaya. Dan saya percaya kebangkitan Yesus mengubah sejarah kehidupan manusia. Dan saya berdoa biar kita semua mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga kita memilih dan memutuskan untuk lebih taat kepada Allah daripada manusia. Saya percaya orang-orang yang taat kepada Allah adalah orang-orang yang biasa. Karena pada masa itu pemimpin agama dan
orang-orang di dalam Mahkamah Agama Sanhedrin adalah mereka orang-orang yang paham tentang agama, paham tentang teologi. Tetapi siapa Petrus dan rasul-rasul? Mereka hanya seorang nelayan biasa. Bahkan dikatakan di Kisah Rasul pasal 4, mereka orang yang tidak terpelajar. Namun Mahkamah Agama melihat bagaimana keberanian mereka menjawab, bagaimana mereka membuktikan kuasa nama Yesus itu untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang-orang yang lumpuh. Dan disitulah Mahkamah Agama, pemimpin agama tidak bisa menyangkal. Saya berdoa dan saya beritahukan kepada para pemimpin agama, ada satu kelompok generasi yang disiapkan Tuhan di masa pandemi ini akan dimunculkan Tuhan, akan membawa satu kegerakan yang luar biasa di luar tembok gereja. Dan mereka akan melayani komunitas dengan hati Tuhan, dengan roh Tuhan yang begitu perkasa yang menghidup mereka. Dan saya percaya ini hari di mana kita semua sedang ada di ujung dari hari-harinya Tuhan. Saya percaya orang-orang yang takut akan Tuhan akan sampai kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka yang senantiasa taat kepada Allah akan menikmati kelimpahan yang dari Tuhan. Saya melihat ke depan ini ada satu perpindahan kekayaan dari bangsa-bangsa yang Allah lakukan. Dari orang-orang fasik dan dipercaya kepada orang-orang benar. Orang-orang hidup takut akan Tuhan. Saya melihat sesuatu yang besar sedang Tuhan bawa dan percayakan kepada orang-orang takut akan Allah. Dan saya percaya orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang dipenuhi dengan roh Allah. Orang-orang yang hidup dalam kekudusan dan ketulusan, yang memiliki integritas sebagai pengikut Kristus yang sejati. Dan mereka memancarkan kehidupan Kristus yang sungguh murni dari hati mereka. Dan mereka tidak punya motivasi yang lain selain hanya menyenangkan hati Tuhan, sekalipun taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Kita melihat bagaimana akhir hidup dari para rasul. Banyak mereka mengalami kematian dengan cara yang sangat tragis. Tapi kematian adalah bukan akhir dari hidup mereka, tapi kematian adalah awal di mana mereka mengalami kemuliaan Tuhan, di mana glorifikasi itu Tuhan sediakan buat setiap orang yang takut akan Tuhan. Saya berdoa biar kita semua makin hari makin takut akan Tuhan. Ketika kita dihadapkan kepada pilihan untuk lebih taat kepada firman Tuhan atau taat kepada manusia, maka pilihlah taat kepada firman Tuhan. Pilihlah taat kepada Allah. Karena ketika kita memilih taat kepada Allah, kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dan sungguh dahsyat. Pernyataan Petrus dan rasul-rasul bergema sampai hari ini. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Dan mereka tidak sedikit pun mengambil keuntungan ketika mereka melayani sang raja. Karena mereka menempatkan Yesus sebagai raja, pemimpin sejati dalam hidup mereka. Dan juga juru selamat. Dan itulah membuat mereka semakin hari punya keberanian. Dan mereka dapat mengendalikan setiap situasi. Karena mereka yakin ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Yang tidak pernah meninggalkan mereka saat pun. Terbukti ketika mereka dalam penjara, Tuhan mengutus malaikatnya. Terbukti ketika mereka mengalami hal-hal dalam ancaman, Tuhan berikan hikmat kata-kata untuk berbicara kepada Mahkamah Agama pada masa itu. Saya percaya generasi yang sedang disiapkan Tuhan ini akan dimunculkan Tuhan, dan banyak pemimpin agama akan terheran-heran dan mereka akan terkaget-kaget. Mengapa? Karena mereka adalah generasi yang disiapkan Tuhan. Satu generasi yang hidup tanpa kompromi dengan dosa. Satu generasi yang hidup kudus bagi Tuhan. Satu generasi yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan mereka diberikan Tuhan karunia Roh Kudus yang luar biasa. Ketajaman mereka untuk melihat, ketajaman mereka untuk mendengar, ketajaman mereka untuk mengikuti akan kehendak dan perintah Tuhan, membuat mereka semakin hari semakin diangkat oleh Tuhan, semakin hari semakin dipromosikan oleh Tuhan. Karena mereka menyadari mereka hanya seorang hamba, dulos, dan mereka tidak layak untuk menerima kemuliaan. Bahkan mereka berkata, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan GBI Grand Wisata, hari ini adalah hari yang spesial. Di bulan ini ada peristiwa yang dikenang oleh
warga negara Amerika, peristiwa di mana 11 September. Dan di bulan ini juga adalah bulan di mana pergantian tahun baru Yahudi sedang terjadi. Saya berdoa kita semua menyiapkan hati kita untuk mengalami lawatan Tuhan. Karena di era Pentakosta ini Tuhan sedang melawat gerejanya, memberikan keberanian kepada gerejanya, memberikan karunia-karunia kudus kepada gerejanya, kepada orang-orang kudusnya yang hidupnya takut dan taat kepada Dia. Saya percaya jemaat Tuhan GBI Gerwisata adalah jemaat yang takut akan Tuhan lebih dari apapun juga. Karena masa pandemi ini telah membentuk kita semua selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dari bulan Maret 2020 untuk kita tetap tinggal di rumah, bahkan kita mengurangi aktivitas di luar rumah kita. Saya percaya ini kesempatan dan membentuk satu pola dalam hidup kita untuk kita hidup taat akan Tuhan. Saya percaya Tuhan senantiasa menyertai kita, bahkan melindungi kita semua dari segala hal yang terjadi di atas muka bumi ini. Dan saya berdoa biar kita semua didapati Tuhan, orang-orang yang hidupnya taat kepada Dia dengan sepenuh waktu. Ketaatan mendatangkan berkat, ketaatan mendatangkan mukjizat, ketaatan mendatangkan lawatan Tuhan. Saya percaya ini masa di mana kita semua untuk mengambil keputusan. Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana kita harus bisa menguasai diri ketika ketakutan melanda hidup kita. Banyak orang cemas hari-hari ini karena pandemi ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang mengalami masalah dalam ekonomi mereka. Tapi hari ini ada kabar baik buat kita semua. Kita masih punya pengharapan dalam Yesus yang telah bangkit dari kematian itu. Sebab Dia memberikan memberikan masa depan dan pengharapan buat kita semua. Dan saya berdoa biar hari-hari ini mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kita bertanya kepada diri kita, siapa yang kita percayai, siapa yang kita layani, siapa yang kita harapkan. Itu menentukan jalan hidup kita. Karena ketika pengharapan kita dalam Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Dia dengan segenap hati kita, ketika kita memiliki kasih yang begitu kuat kepada Yesus, maka Tuhan akan menolong kita semua. Bapak Ibu, saya berdoa di sepanjang bulan September ini kita mengalami terobosan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu mengalami keajaiban-keajaiban yang luar biasa seperti yang dialami oleh gereja mula-mula pada masa itu. Dan saya percaya Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama buat kita semua. Kalau hari-hari kau sedang mengalami ketakutan, Alkitab katakan di suratan Yohanes, karena kita kehilangan kasih yang mula-mula. Biar kita kembali kepada kasih yang mula-mula, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Ketika Petrus mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka kasih-Nya kepada Yesus begitu kuat dalam hidupnya. Dan dia berani menyerahkan nyawanya. Dan dia mati untuk Yesus yang dia percayai. Dan dia mati untuk Yesus yang dia kasihi. Dan dia rela menyerahkan nyawanya untuk Yesus yang telah menolong dia di setiap situasi dan keadaan. Dan membuat dia semakin yakin dan percaya dan hidup dalam takut akan Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan GBI Gerwisata, saya percaya hari ini adalah hari yang spesial. Kalau engkau sedang mengalami pergumulan dalam kehidupanmu, saya ingin berdoa buat ibu hari ini. Karena saya percaya ada kuasa Tuhan sedang bekerja hari-hari dalam kehidupan orang percaya. Kalau engkau sedang mengalami sesuatu dalam hal ekonomimu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau mengalami sakit penyakit dalam bagian tubuhmu, taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Kalau engkau sedang mengalami pergumulan yang berat, taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa untuk ibu yang ada di rumah-rumah saat ini. Bapa, dalam nama Yesus, kimarahato kino sarabatakiyo maino Yehero bahino mato kialo ratu basana Nikiro bahela tusuki nama itu. Seperti bayang-bayang Petrus ketika melewati orang-orang sakit. Dan semua orang disembuhkan karena kuasa nama-Mu. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, setiap tangan yang
taruh di bagian yang sakit, setiap tangannya taruh di bagian dada mereka Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan mereka hari ini. Aku minta anugerah-Mu Bapa dalam nama Yesus. Engkau melawat mereka yang ada di rumah-rumah. Biar takut akan Tuhan itu ada dalam hidup mereka, sehingga mereka memutuskan hari ini untuk lebih taat kepada Allah daripada manusia. Karena sesungguhnya daripada mula sumber pertolongan, daripada mula sumber pengharapan kami, daripada mula sumber kehidupan yang sejati dalam kehidupan kami. Aku percaya Bapa dalam nama Yesus, setiap yang lemah dan sakit mengalami kesembuhan dan mujizat hari ini. Setiap yang mengalami beban dan masalah ekonomi, Tuhan berikan jalan keluar dan hikmat buat mereka, untuk mereka punya keberanian melewati dan menghadapi masa pandemi ini di tengah-tengah kesulitan ekonomi mereka. Dan Engkau membuat jalan yang baru, seperti Engkau menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Mereka sedang mengalami pergumulan berat, dengan kedua tangan mereka tahu dada mereka. Aku minta anugerah-Mu ya Tuhan, kasih-Mu yang sempurna itu Kau limpahkan dalam hidup mereka, dalam hati mereka, sehingga mereka mengalami damai sejahtera yang datang dari kerajaan-Mu. Aku bersyukur hari ini Tuhan, karena Engkau begitu ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah Mu sampaikan pada hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena mujizat terjadi hari ini, kesembuhan terjadi, dan pengharapan dalam Yesus Tuhan kembalikan dalam hidup setiap kami, sehingga kami mengalami keberanian Tuhan dan hidup kami tidak mengalami ketakutan, karena kami taat kepada Allah lebih daripada kepada manusia. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami akan menghari ibadah kami hari ini, dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan telah tersedia bagi hidup setiap kami. Bapak Ibu yang kasih Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih yang sempurna Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan dari kepenuhan Roh Kudus memenuhi hidup kita hari ini, bahkan sampai Maranatha Kristus datang kali kedua menjemput kita di awan yang permai, dan kita semua hidup kekal bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Tuhan berkati. Shalom. Salam Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan kita sudah memuji, menyembah Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Mohon perhatian Bapak Ibu semuanya bahwa ada perubahan rekening persembahan kita. Rekening persembahan yang kita gunakan sekarang adalah rekening atas nama gereja kita. Sebelum kita memberikan persembahan, saya undang Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Sehingga hari ini kami masih bisa beribadah, menikmati hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang mendidik kami, yang menegur kami, yang menasihati kami Tuhan. Ajari kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami memberikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati tangan-tangan yang mengelola Tuhan. Sehingga persembahan ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Biar lewat persembahan ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, ibadah Victory Women diadakan hari Kamis 23 September jam 6:30 malam. Mohon pada para setiap kaum wanita mempersiapkan diri dengan baik. Pengumuman yang selanjutnya, Menara Doa diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Kami undang untuk setiap pengerja dan jemaat untuk sama-sama kita masuk Menara Doa, menikmati hadirat Tuhan, serta menaikkan doa-doa syafaat kita. Pengumuman selanjutnya, Rumah Doa diadakan setiap hari Kamis jam 10:30 siang melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ada kesempatan, mari sama-sama kita berdoa bagi kota kita dan bangsa kita melalui Rumah Doa. Doa Fajar Pria diadakan setiap Sabtu jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang setiap
kaum pria yang sudah menikah maupun belum menikah untuk sama-sama masuk doa fajar pria ini. Kami percaya lewat doa fajar pria ini setiap pria pasti diberkati Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan KUL, PP2N, penyerahan anak, dan baptisan, dapat menghubungi ke nomor sekretariat yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Pengumuman yang terakhir, kami menyambut dan mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah online GBI Wisata. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai tempat ibadah yang menetap, kami undang untuk bersama-sama datang kembali supaya kita bertumbuh bersama-sama di komunitas ini. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.